Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9 SMP Tesan Kamil, kita lanjut ya materi selanjutnya. Kemarin kita tentang berbicara tentang perkara novel. Nah, sekarang kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur intrinsik novel. Ya. Apa itu unsur intrinsik novel? Yaitu hal-hal anu aya patarina jeung kagemblengan cerita dina novel, yaitu hal-hal yang ada kaitannya dengan isi cerita dalam novel. Ya, jadi kita dalam membuat novel itu ada hal-hal yang berkaitan ceritanya ya. Apa aja yang kita buat dalam cerita novel itu nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan novel. Yaitu ini diantaranya unsur intrinsik novel. Nah, yang pertama itu adalah bahasa. Nah, bahasa yaitu kakas utama dina ngareka karya sastra minangka bahan dasar dina ngawangun cerita. Nah, jadi bahasa adalah alat utama dalam membuat karya sastra supaya bahan dasar cerita itu menjadi bagus tulisannya. Jadi novel yang bagus ya, novel nu HD, pengarangnya bisa menggunakan bahasa Sunda kalian benar tur berenah. Nah, jadi pengarang yang benar, yang bagus itu bisa mengetahui atau mengenal atau menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, kalau bahasa Indonesia gunakanlah bahasa EYD yang benar. Yaitu bahasa. Nah, yang kedua itu adalah tema. Tema adalah eh, inti pikiran anu ngajiwaan cerita atau jadi dasar cerita. Nah, jadi tema adalah eh, inti pikiran ya, pikiran atau pikiran pokok yang menjiwai cerita ya, dasar atau dasar cerita. Jadi kalau temanya nggak jelas, nah berarti novelnya kurang bagus. Ya. Jadi artinya apa? Jadi tema itu artinya adalah naon-naon anu ditepikeun ku pengarang ku nu maca ya. Jadi tema itu adalah hal-hal apa aja yang akan disampaikan oleh pengarang kepada yang baca ya. Jadi si pengarang itu ingin menyampaikan sesuatu ya kepada yang baca. Jadi yang baca itu penasaran, jadi pengen membaca habis isi novelnya. Nah, itulah temanya. Jadi kalau temanya bagus, orang itu bakal tertarik ya, bakal kataji, bakal tertarik untuk membacanya sampai selesai. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah pelaku. Nah, pelakunya itu tokoh anu ngalalakon atau anu dilakonkan dina cerita. Jadi pelaku adalah tokoh yang diceritakan ya, tokoh yang menjadi pelaku utama dalam cerita. Nah, eh, atau umumnya pelaku teh bisa unsur manusia, bisa dongeng ya, bisa eh, satuan bisa ya, atau yang lainnya. Nah, intinya dalam pelaku ini yang megang peran itu ada dua ya, jadi pelaku utama dan pelaku tambahan. Jadi pelaku utama adalah pelaku anu megang ya, jadi pelaku nu nyekel peran tokoh ya, ti awal nepi ka tungtung cerita. Ya. Jadi kalau Anda nonton film atau novelnya Dilan, itu di situ Dilan itu tokoh utamanya ya, dari awal sampai akhir cerita itu Dilan selalu ada. Nah, terus pelaku tambahan yaitu pelaku anu marengan atau mantuan pelaku utama atau jadi lawan pelaku utama. Jadi ada dari pelaku utama, yang kedua ada pelaku tambahan yaitu pelaku yang barang yang membantu pelaku utama. Nah, terus ada lagi ya sifat atau peran pelaku ini, ada sifat pelaku protagonis dan pelaku antagonis. Nah, jadi kalau pelaku protagonis yaitu pelaku yang mempunyai sifatnya itu yang bagus. Nah, itu pelaku protagonis ya. Ya, jadi itu pelaku protagonis ya. Jadi protagonis ini pelaku yang punya sifat yang baik, itu bagus. Nah, ada lagi pelaku yang antagonis. Nah, ini pelaku yang mempunyai sifat ya yang sifatnya jelek atau jahat lah gitu ya. Oke, itu dari segi pelaku. Nah, yang keempat yaitu unsur-unsur intrinsik novel yaitu latar. Latar ini yaitu waktu dan tempat memangsungna kejadian cerita. Nah, jadi latar ini penting. Kenapa? Karena ini adalah setting ya, dia adalah setting tempat di mana waktu dan tempat berlangsungnya kejadian itu, kejadian cerita ya. Pokoknya dalam novel Dilan atau film Dilan itu pelakunya itu
ceritanya itu latarnya adalah masa SMA di tahun 90. Nah, tempatnya itu di Bandung. Akhirnya dibuatlah si film itu di Bandung ya, dan ceritanya menceritakan ceritanya itu mundur ke tahun 90. Sedangkan si penceritanya itu di awal. Ya. Jadi ceritanya itu menceritakan waktu tahun 90-an. Akhirnya dibuatlah settingnya itu di filmnya itu tahun 90, masa-masa SMA dulu. Ya, itu waktu dan tempat. Jadi waktunya di mana dan tempatnya bagaimana. Ya, itu latar. Nah, selanjutnya adalah 5 galur atau napi plot. Ya, jadi galur yaitu jalana cerita atau runtuyan kejadian dina cerita. Nah, jadi galur itu adalah jalannya cerita atau rangkaian kejadian dalam cerita. Nah, galurnya ini ya dalam novel ini bisa maju, mundur, atau ada yang flashback di tengah dia. Ya, kalau novel Dilan ya, kembali ke Dilan itu ceritanya itu dia flashback mundur ya. Jadi si Milia menceritakan di tahun 2000-an ya, terus dia bercerita tentang flashback ke belakang tahun 90. Ya, itu galurnya ya, atau plotnya. Jadi jalannya cerita atau runtuhnya kejadian dina cerita. Ya, itu galur atau napi plot ya. Jadi ceritanya itu bisa maju, mundur atau flashback ke belakang. Ya, itu galur atau plot. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang amanat. Ya, jadi amanat yaitu adalah hal-hal anu ditepikeun ku pengarang dina cerita novel. Ya. Jadi amanat itu apa yang disampaikan oleh pengarang. Ya. Misalnya amatnya itu bisa dikepanggih ku nu maca sanggeus neuleuman isi cerita. Nah, si amat ini ketemu setelah si pembaca itu membaca novelnya sampai selesai. Ya. Jadi setelah dia membaca, dia mendalami, oh ceritanya itu ada. Ya. Jadi temukanlah amanat dalam ceritanya apa nih. Nah, jadi apa ceritanya ada ya. Oke, itulah unsur-unsur isi novel ya. Yang pertama tadi ada bahasa, tema, pelaku, latar, galur, terus yang terakhir adalah 6 amanat ya. Oke, cukup sekian materi singkat dari saya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.